Di dalam Kitabul Kabair karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi atau lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi, di dalam kitab itu beliau membahas mengenai dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar yang keenam, yakni orang yang meninggalkan puasa atau dengan sengaja tidak puasa tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat, maka ia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ketika sudah mendapatkan dosa yang besar, dihukumi mendapatkan dosa yang besar, maka konsekuensinya sangat berat. Ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada dua konsekuensi besar ketika seseorang meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Yang pertama, kana jahidu wujubihi kafiran ay yu'amalu mu'amalatal murtad. Jika seseorang meninggalkan puasa tanpa alasan tadi itu yang dibenarkan, di dalam hatinya, di dalam dirinya ada pengingkaran bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib baginya, maka statusnya ia dihukumi di dalam fikih itu orang kafir, artinya keluar dari Islam. Maka hukuman bagi orang yang kafir ini sama seperti pengamalan orang murtad. Yang pertama yang harus dilakukan yakni fayustatabu, kita perintah seseorang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba qubila minhu, jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa qutila haddan, jika ia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang besar, ia harus dibunuh. Nah, ini mungkin hukuman had seperti ini untuk negara-negara terkhusus yang menegakkan syariat Islam. Kalau kita kayaknya tidak mungkin berlaku seperti ini, karena orang yang tidak berpuasa itu banyak merajalela, dan pemerintah kita kaum muslimin ya sama sekali tidak ada tindakan terhadap orang-orang yang betul-betul memang melanggar syariat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena malas, artinya tidak ada pengingkaran di dalam dirinya, maka ia statusnya dihukumi menjadi fasik. Jadi tidak kafir. Nah, maka di sini orang yang sengaja meninggalkan puasa, tidak berpuasa, dihukumi fasik tadi itu. Langkah pertama, wa wajaba ala hakimil muslimin hasbuhu wa man'uhu minat ta'ami wasyarab. Langkah yang harus dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin, yakni harus menahannya, harus mencegahnya dari makan dan minum. Tidak boleh tuh, walaupun dia statusnya tidak melaksanakan puasa, dia harus menahan makan dan menahan minum. Dan itu kewajiban pemimpin kaum muslimin, harus mencegah, menahan itu semua bagi orang-orang pelaku pelanggar yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan secara terang-terangan, padahal mereka semua tidak ada uzur yang dibenarkan di dalam syariat. Ini konsekuensi yang sangat besar. Di samping mereka dosa besar, konsekuensi dia dihukumi kafir jika ada pengingkaran tidak wajib, dihukumi fasik jika memang dia malas-malasan tidak mau puasa. Nah, gimana kalau misalkan yang statusnya kafir itu dia bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah, dia tidak dihukum dibunuh artinya, maka dia wajib harus mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Sama seperti orang yang fasik tadi, yang malas-malasan, dia mendapatkan dosa, maka yang pertama kuncinya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua solusinya dia harus mengqadha puasanya. Itulah konsekuensi yang besar bagi pelanggar-pelanggar yang tidak mau ibadah puasa di bulan suci Ramadan,
Padahal mereka semua tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak puasa. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Ini sebagai tazkirah buat kita semua. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.